Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Yang kali ini mau ngomongin salah satu film yang baru aja tayang di bioskop. Dan buat gua ini adalah film yang emang harus lo tonton sebelum masuk ke bulan puasa. Karena kalau ini ditonton pada saat puasa, selesai puasa lu. Yaitu ada Wuthering Heights yang diadaptasi dari novel berjudul sama, novel klasik ya, rilisan tahun 1847 bikinannya Emily Bronte. Dan kalau gue mengacu ke Wikipedia ya, based on apa yang ada di Wikipedia, ini adalah adaptasi film yang ke-17 dari novel Wuthering Heights. Gue belum ngitung seriesnya ya, seriesnya ada banyak lagi. Nah, tadi gue bilang ini film emang kalau mau lu tonton harus sebelum puasa karena dia emang mengangkat tema yang agak-agak sensual ya. Dari opening scene-nya udah kerasa ke arah sana. Jadi pada saat adegan pembuka tuh layarnya masih hitam, masih black out, belum ada adegan apa-apa, dan kita udah mendengar suara erangan laki-laki. Terus sayup-sayup lu akan denger juga ada suara berderit kayak tali yang lagi diregangkan gitu. Dan di situ kita akan dibikin bertanya-tanya tuh, ini sebenarnya suara cowok yang lagi atau dia lagi digantung, dia lagi keenakan, apalagi kesakitan karena mau mati. Nah, baru dari situ dikasih lihat apa yang sebenarnya terjadi, dan ternyata yang terjadi adalah kedua hal tersebut secara bersamaan. Jadi ada cowok yang lagi menjalani hukuman gantung gitu, udah mau mati gitu, tapi dia juga di saat bersamaan mengalami ya, yang itu bikin para penonton hukuman gantung diri itu pada heboh kayak wah lihat ada terong gitu. Itu ngingetin gue ke salah satu istilah dari Prancis. Jadi orang Prancis itu punya sebutan la petite mort. Gue nggak tahu penyebutan yang bener gimana, tapi kalau ditranslate ke bahasa Inggris itu adalah the little death atau kematian kecil. Itu sebutan orang Prancis untuk ngedeskripsiin sensasi. Jadi mereka menyamakan kenikmatan itu dengan kematian kecil. Simpelnya adalah Wuthering Heights itu pengen ngasih lihat dua sisi dari hasrat, dari nafsu. Di satu sisi dia ngebawa nikmat yang bikin orang yang ngerasain itu ngerasa hidup, tapi di sisi lain dia juga bisa ngebawa luka yang bukan gak mungkin mematikan buat si orang itu. Nah, baru setelah lu ngelihat hukuman gantung dengan terong-terongnya itu, kita diajak masuk ke ceritanya. Kita ngelihat setting lokasinya sebuah manor kastil gotik yang namanya adalah Wuthering Heights. Lu akan ngelihat landscape alam yang indah tapi kayak mendung terus, gak pernah ada matahari. Apalagi nanti dibarengin musiknya yang kayak bergemuruh, kayak suara geluduk sih gue dengernya ya. Udah mendung, terus musiknya tuh gitu, makin kerasa surem rasanya, gotik banget lah. Dan dari situ lu akan kenalan sama dua karakter utamanya yang masih kecil, yang namanya adalah Katie. Dia itu anak dari Mr. Earnshaw, seorang bangsawan yang punya Wuthering Heights tadi. Dan Heathcliff, dia ini anak miskin yang dibesarkan sama si Mr. Earnshaw, dibawa lah intinya untuk tinggal di Wuthering Heights. Dan mereka berdua, dua bocah ini akhirnya saling bersahabat karena mereka sama-sama ngerasa kesepian. Dan setelah ketemu, kenalan satu sama lain, hilanglah rasa sepi itu. Tapi sebenarnya mereka diam-diam saling cinta satu sama lain dari pada saat masih kecil. And then kita skip tuh ke bertahun-tahun berikutnya pada saat mereka udah gede. BTW si Heathcliff ini diperanin sama Owen Cooper ya, yang juga main di Adolescence, si bocah yang menghebohkan dunia itu karena pada saat debut acting di series masih kecil tapi mainnya keren banget. Di sini juga sama, dia mainnya keren. Nah, and then singkat cerita kita dibawa lompat ke bertahun-tahun setelahnya pada saat Katie dan Heathcliff itu udah gede. Katie sekarang diperanin sama Margot Robbie, sedangkan si Heathcliff diperanin sama Jacob Elordi yang baru dapat nominasi Oscar ya di Frankenstein, mantap. Nah, di situ mereka masih saling jatuh cinta, tapi di saat bersamaan si Katie itu menarik perhatian tetangga barunya yang namanya tuh Edgar. Edgar nih bukan keturunan bangsawan sebenarnya, beda sama Katie. Katie itu keturunan bangsawan, tapi karena bapaknya itu mabok-mabokan dia jadi jatuh miskin. Nah, sedangkan si Edgar nih sebaliknya, dia bukan keturunan bangsawan tapi dia tuh pekerja keras, makanya tajir. Dan si Edgar mulai naksir tuh, tertarik sama si Katie lah. Yang kemudian si Katie tuh diajak untuk nginep sementara waktu ya di rumah dia, di rumahnya si Edgar. Nginep lah si Katie selama, gue lupa tapi sekitar 2 minggu intinya. Jelas lah si Heathcliff tuh marah, cemburu. Tapi di sini yang menarik. Jadi nanti Katie itu akhirnya balikan ke Wuthering Heights, dan kita sebenarnya ngerti walaupun dia menikmati nginep di rumahnya Edgar ya karena rumahnya mewah, dia dapat baju bagus, but still sebenarnya dia nggak suka sama si Edgar. Yang dia suka tetap si Heathcliff. Makanya pada saat baru balik yang dia
lakuin pertama adalah nanya Heathcliff mana. Dan lo tahu apa yang dilakuin si Heathcliff pada saat si Katie datang nyamperin dia, "Hai, aku udah pulang loh." Dia bete, terus diusir si Katie. "Ngapain kamu kesini?" gitu dia bilang kan dengan rambutnya gondrong brewok gitu. Dia marah, "Pergi lu, sana nikmati kekayaan si Edgar." Anjing. Nah yang gue bilang menarik adalah sutradaranya yang juga nulis naskah ya, Emerald Fennell, yang sebelumnya tuh bikin Promising Young Woman. Dia itu nggak memandang kecemburuan Heathcliff sebagai sebuah bentuk cinta yang luar biasa. Kita tuh nggak dibikin untuk bersimpati sama Heathcliff, nggak kemudian wah kasihan sad boy satu ini hianati oleh cintanya. Enggak, kita nggak dibikin untuk mikir kayak gitu. Sebaliknya di sini si Fennell itu kayak pengen nyindir maskulinitas cowok yang fragile banget lah. Jadi dia bertanya-tanya loh, kenapa sih cowok itu seneng banget mengutamakan harga diri mereka, pride mereka, walaupun mereka sebenarnya ngerti kalau mereka terlalu gengsi, terlalu ngutamain harga diri, mereka bakal bisa menghancurkan diri mereka sendiri. Tapi kenapa yang diutamain selalu harga diri, harga diri, harga diri? Dan itu bukan cuma berlaku di Heathcliff ya. Bapaknya si Katie, Mr. Earnshaw juga sama. Dia kan kayak gengsi banget gitu, mau mengutarakan kasih sayang ke anaknya, mau mengakui kalau dia itu mabok-mabokan, judi, nggak berguna. Terus bahkan dia ngomong, "Kenapa sih aku hidup dengan para perempuan yang repotin?" Kayak pengen terlihat kuat gitu, terlihat keren, terlihat dikdaya. Padahal dia ngerti kalau dia sebenarnya tuh rapuh. Why? Kenapa cowok-cowok itu kayak gengsi banget untuk mengakui kalau mereka itu fragile? Itu yang menarik karena filmnya itu diubah tuh dari cerita literatur romance klasik jadi sebuah kritik yang relevan tentang gimana maskulinitas cowok itu seringkali ngerusak hidupnya sendiri dan juga hidup orang-orang di sekitarnya. Si Pak Earnshaw itu bikin anaknya, bikin si Katie hidupnya jadi melarat, jadi menderita. Si Heathcliff karena dia saking gengsinya, si cewek juga jadi sedih, hancur semuanya. Cuman gara-gara harga diri laki-laki. Nah dari situ pokoknya singkat cerita si Heathcliff itu mutusin buat pergi karena sakit hati. Sedangkan si Katie karena pengen menyelamatkan finansial keluarganya juga, akhirnya nerima lamaran dari si Edgar, nikah lah mereka. Terus settingnya pindah tuh dari Wuthering Heights ke rumahnya si Edgar yang gue suka banget itu rumahnya. Itu rumah cakep, ada banyak gaya arsitektur yang nyentrik di situ, yang unik. Kayak misalkan dia punya perapian gitu kan, terus di atas perapiannya tuh ada banyak ornamen-ornamen bentuk tangan yang didesain kayak kobaran api gitu lah. Gue susah deskripsinya, kalau udah nonton lu pasti ngerti mana yang gue maksud. Terus di rumahnya juga banyak gaun-gaun yang nanti dipakai sama si Katie, dan semua gaunnya itu indah banget, cantik banget, unik banget. Kalau ngomongin visual, Wuthering Heights ini bagus, memanjakan mata. Kayak tiap shotnya itu didesain biar bisa di screen capture nanti, terus kemudian lu print, lu bingkai, lu pasang kayak lukisan. Cuman masalahnya seringkali film ini kayak trying too hard buat kelihatan cakep. Yang paling kerasa ya itu nanti ada nih montage pada saat si Katie habis nikah sama Edgar ya, Edward mah Twilight, habis nikah sama Edgar, and then dia itu galau. Dia berusaha tersenyum, berusaha enjoy sama rutinitasnya yang baru, tapi tetap pada akhirnya dia tuh galau. Nah itu montage-nya didesain kayak video klip yang sebenarnya visualnya cakep semua, tapi somehow kerasa artificial, kerasa nggak ada emosinya. Ya udah kayak potongan-potongan adegan video klip yang nggak ada emosi, yang nggak ada kekuatan dramatiknya, pure cuman pengen ngasih lihat shot-shot cakep, udah that's it. Dan di sini gue ngerasa si sutradara pada saat montage itu ya, bukan di adegan-adegan yang lain, pada saat montage itu si sutradara itu kayak minta Margot Robbie itu bukan buat acting tapi buat pose, nggak kemudian diminta untuk menampilkan emosi tertentu, nggak. Udah yang penting Margot Robbie disuruh pose aja, duduk gitu misalkan nih, mamerin gaunnya, mamerin rumahnya, nggak ada emotional impact apapun. Walaupun harus gue akuin approach-nya Fennell ke film ini unik. Ini kan adaptasi dari novel klasik tuh, literatur klasik period drama, tapi approach-nya itu dibikin lebih deket ke arah pop modern. Makanya yang ngisi lagu-lagunya tuh Charlie XCX, kan kayak nggak sinkron ya. Settingnya tuh tahun 1800-an, terus kemudian lu akan denger lagu-lagu electropop bikinannya Charlie XCX yang wow modern banget. Itu nggak salah, dan itu ada istilahnya sendiri, namanya adalah anakronisme. Itu adalah bentuk dimana sebuah karya seni menampilkan hal-hal yang nggak sinkron sama latar waktunya, sama settingnya. Dan buat gue itu punya daya tarik tersendiri. Mirip lah sama yang dilakuin Gadis Kretek. Nah itu kan settingnya jadul tapi lagu-lagunya modern tuh. Nah sama tuh anakronisme juga, yang tujuannya juga mirip antara Wuthering Heights dan Gadis Kretek. Dia pakai anakronisme buat nekanin approach dia yang lebih
progresif ke cerita-cerita berlatar zaman dulu. Kalau cerita zaman dulu kan intinya penuh dengan sopan santun ya. Itu yang bikin gue sebenarnya nggak cocok sama banyak film period drama. Gue nggak bilang period drama tuh jelek, tapi gue sering nggak cocok karena kayak misalkan mau jatuh cinta, mau pacaran itu ribet banget, penuh sopan santun. Kayak yang kemudian ngomong aku cinta padamu, aku juga cinta padamu, enggak, nanti harus tea party dulu, minum teh dulu, nunggu pesta dulu. Terus pada saat udah ketemu tuh penuh dengan martabat, kayak nggak mau langsung terang-terangan PDKT tapi sambil pegang cangkir teh madam. Nah itu buat gue tuh boring. Gue nggak bilang itu jelek, tapi gue nggak cocok sama period drama. Makanya gue lebih suka period drama yang approach-nya tuh modern, kayak misalkan film-filmnya Yorgos Lanthimos tuh The Favorite. Nah gue suka yang gitu-gitu. Nah Wuthering Heights ini sebenarnya sama, dia itu dengan gaya anakronismenya pengen ngelawan kekakuan period drama. Karena kan ceritanya juga kayak gitu ya. Ceritanya tuh lebih progresif untuk ukuran film berlatar 1800-an. Film 1800-an period drama yang biasanya penuh sopan santun di sini diubah jadi sesuatu yang lebih progresif, yang lebih blak-blakan, nampilin hal-hal berbau. Nah balik lagi tuh sama yang gue bilang di awal, ini film memang wajib lu tonton sebelum puasa karena dia kental sama unsur. Semua hal di sini kayak disexualize. Lu akan ngelihat telur pecah itu dibikin kayak hal sensual. Orang lagi ngolah adonan kue jadi hal sensual. Even siput merayap di kaca itu juga jadi hal sensual. Semuanya itu sensual. Nah balik ke ceritanya. Singkat cerita, Heathcliff yang tadinya pergi akhirnya balik lagi. Sudah dalam identitas yang baru. Dia sekarang udah tajir, udah ganteng, udah gak brewokan, udah rapi. And then terjadilah affair, perselingkuhan. Dan perselingkuhannya itu fun. Karena yang kita lihat di sini bukan lagi dua orang yang saling jatuh cinta, saling mengisi, tapi lebih kayak dua orang yang saling menghancurkan. Karena semakin kesini tuh kita jadi dibikin bertanya-tanya, ini mereka emang beneran saling cinta atau cuman terobsesi, cuman nafsu satu sama lain. Dan itu presentasinya fun. Sering kerasa konyol, yes, tapi fun. Di sini tuh emang si Vanel sengaja bikin Wuthering Heights lebih deket ke arah ya sinetron perselingkuhan yang tujuan utamanya adalah bikin penonton gregetan, bikin penonton tuh ih lu ngapain sih, nekat banget anjing. Dan itu fun buat ditonton. Cuman gue agak menyayangkan gimana skripnya tuh cuman ngemeduliin hiburan. Jadinya dia nggak ada si eksplorasi psikologis yang dalam lah. Terus nggak ada impact emosionalnya juga. Kalau ngomongin emosi itu flat, dingin, lifeless. Yang panas ya cuman perselingkuhannya, cuman adegan-adegan sensualnya. Ya nggak terlalu vulgar sih sebenarnya, tapi ya cukup lah untuk jadi hiburan ala-ala sinetron yang bikin penonton itu tadi gregetan terus anjing. Kalau ngomongin acting, gue suka sebenarnya sama acting pemain-pemainnya. Gue tahu bakal banyak yang mengeluhkan chemistry-nya Margot Robbie dan Jacob Elordi. Mereka as an individual sama-sama bagus ya, tapi emang pada saat lagi bareng itu kayak kok nggak ada chemistry-nya ya, kok nggak bikin yang nonton tuh percaya kalau mereka emang jatuh cinta. Dan buat gue itu nggak salah, buat gue itu adalah sebuah hal yang disengaja. Ya kayak tadi gue bilang, karena emang tujuan film ini bukan pengen ngasih lihat dua orang yang saling mencintai, tapi dua orang yang dikuasai nafsu, dikuasai hasrat, dibutakan oleh semua itu, and then saling menghancurkan, saling menjauh. Jadi pada saat lu gak ngerasain chemistry, karena emang itu tujuannya. Terus kalau ngomongin supporting, ya tadi udah gue sempat mention dikit ya, Owen Cooper si bocah itu mainnya keren. Terus Hong Chow favorit gue di film ini. Dia tuh meranin Nelly ya, salah satu pelayan setianya si Katie dari kecil, dan di situ bagus banget mainnya. Dia tuh kayak gak menampilkan banyak ledakan-ledakan, subtle banget actingnya, tapi dari matanya, dari ekspresinya lu bisa ngerasa oh ini orang menyimpan luka dan kemarahan yang luar biasa, tapi dia pendem, dia tahan. Cuman ya overall gue jujur agak bingung ini Wuthering Heights sebenarnya pengen jadi apa, karena semuanya tuh campur aduk ya. Ya emang bener ini film berusaha nampilin anakronisme, tapi dia bukan anakronisme yang rapi, dia anakronisme yang kacau, menarik tapi kacau. Kayak gini deh contohnya, dia pengen jadi pop pakai lagunya Charlie XCX zaman sekarang, modern, fokusnya ke perselingkuhan ala-ala sinetron, tapi skripnya sendiri masih nampilin banyak kalimat-kalimat puitis khas novel-novel literatur klasik, kan itu nggak sinkron. Terus dia pengen nampilin atmosfer gotik, tapi kemudian itu tadi musiknya modern, terus visualnya colorful, jadi nggak sinkron juga. Ya anakronisme tuh emang menyampurkan dua hal yang bertolak belakang. Tapi kalau Wuthering Heights tuh bukan dua hal yang bertolak belakang, banyak hal yang bertolak belakang, campur aduk, yang jadinya nggak lagi fresh tapi kacau. Dan gue ngerasa di sini sutradaranya si Vanel itu ya mirip kayak Katie, mirip kayak karakter utamanya. Dia pengen mendapatkan suatu hal, pengen
pengen memiliki suatu hal, tapi dia nggak siap untuk melepaskan hal yang lain. Jadi ya overall ini emang kacau, ini emang berantakan. Tapi kalau ditanya apakah masih fun, gue bilang ini film fun, punya daya tarik tersendiri, gambarnya cakep, walaupun kadang kayak tadi gue bilang trying too hard untuk jadi cakep, tapi enjoyable lah. Kalau skor buat Wuthering Heights cukup, aku kasih 6,5 dari 10. Silakan kalau mau ditonton di bioskop sebelum puasa ya, mumpung belum puasa ditonton dulu ini. Karena buat gue Wuthering Heights ini akan lebih kuat kalau lu tonton di layar lebar, visualnya, musiknya. Kalau ditonton di layar kecil tuh, waduh, makin nggak jelas lagi rasanya. Jadi tontonlah di bioskop. Dan buat yang sudah nonton bisa bagiin review lo di kolom komentar. Mungkin ada yang udah pernah baca novelnya atau versi filmnya yang lebih dulu, yang lebih jadul. Silakan kalau lu pengen bikin komparasi, tulisin di kolom komentar. Isi juga reviewnya di skorefilm.com, tuliskan skor dan pembahasannya di sana. Dan thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Dear Bestie and La Familia. Thank you so much guys. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.